Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Jagat, dan juga Siana ingin mempresentasikan atau memberikan video mengenai judul makalah yaitu kesalahan dalam tindak pidana. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Di sini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Genstraf on Schuld atau Genstraf zonder Schuld atau nulla bona sine culpa. Culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Selanjutnya yaitu tentang apa arti dari kesengajaan. Kesengajaan tidak ada keterangan sama sekali di dalam KUHP Indonesia. Lain halnya dengan Swiss, di mana dalam pasal 18 KUHP Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Selanjutnya tentang kesalahan yaitu menurut Bambang Purnama menyebutkan bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana itu. Dasar kesalahan harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah ia perbuat. Di dalam ilmu hukum pidana, membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau object als oogmerk, yaitu bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki atau willens untuk mewujudkan suatu perbuatan atau tindak pidana aktif. Yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian atau object which zekerheidsbewustzijn, yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan atau object which mogelijkheidsbewustzijn, yaitu disebut dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan itu merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, poin kedua akan dijelaskan oleh Ziana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Nah, seseorang itu terpidana itu karena dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum. Nah, untuk pemidanaan itu sendiri itu masih perlu adanya syarat yang menyatakan bahwa orang itu benar-benar
melakukan kesalahan tersebut atau bukti bahwa orang tersebut melakukan kesalahan tersebut. Nah, lalu kesalahan itu terdiri dari beberapa unsur, ada 3 unsur. Nah, yang pertama itu tentang adanya pertanggungjawaban dari si pelaku. Pertanggungjawaban itu merupakan unsur yang paling pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Nah, pertanggungjawaban itu biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa dari si pelaku, bahwa pelaku benar-benar sehat jiwanya atau dia sadar bahwa dia telah melakukan perbuatannya itu. Lalu yang kedua itu hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya tersebut, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Nah, ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Nah, berdasarkan pada keterangan KUHP, kesengajaan atau kealpaan itu dapat dipahami terjadi bukanlah semata-mata seorang menentang larangan tersebut, malah justru melakukan yang dilarang tersebut. Nah, lalu culpa pada dasarnya itu mempunyai unsur, yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul, atau orang tersebut tidak menyadari bahwa apa yang akan dihadapi jika konsekuensinya dia melakukan perbuatan itu. Jadi pada dasarnya kealpaan itu orangnya itu tidak menyadari akibat yang akan didapatkan kalau dia melakukan hal tersebut. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan yang disimpulkan bahwa secara umum kealpaan itu mengandung 2 syarat, yaitu yang pertama mengadakan praduga-duga yang perlu menurut hukum dan tidak mengadakan penghati-hati yang sebagaimana diharuskan oleh hukum. Lalu unsur yang ketiga yaitu tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Nah, jika pertimbangan hakim dapat dianalisis lebih lanjut, terdapat kerancuan, yaitu sebagai berikut. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa itu karena di persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatannya itu. Nah, apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka sifatnya itu dapat dipidana dan perbuatannya itu juga akan hilang. Lalu penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum atau penghapusan kesalahan. Nah, dari ketiga unsur tersebut dapat dipastikan bahwa di antara ketiga tersebut tidak dapat dipisahkan atau mereka saling bergantung dengan satu dengan yang lainnya. Gitu. Baiklah, saya Jagat Sultan Kodli Zaga dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk kesalahan dalam tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, secara garis besar dikenal 2 bentuk kesalahan. Yang pertama yaitu kesengajaan atau dolus, dan yang kedua yaitu kealpaan atau culpa. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan dolus atau kesengajaan. Dolus dalam bahasa Belanda disebut dengan opzet dan dalam bahasa Inggris disebut dengan intention, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Menurut Memory van Tolleching dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah willens and waten, yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang, dan juga keadaan yang merupakan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, antara lain, yang pertama teori kehendak.
Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Yang kedua yaitu teori membayangkan. Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya, dari perbuatan pelaku tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan alasan psikologis, tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan. Kemungkinan akibat yang akan terjadi dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila sesuatu akibat dibayangkan sebagai maksud oleh orang yang melakukannya atau oleh pelakunya. Kemudian ada juga corak kesengajaan ditinjau dari sikap batin pelaku. Terdapat 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan yang ketiga kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Kemudian macam-macam dolus atau kesengajaan antara lain. Ada dolus premeditatus, yaitu dolus yang direncanakan, misalnya pembunuhan berencana. Ada juga dolus determinatus atau dolus dan dolus interdeterminatus. Yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau acak dengan tujuan yang random. Yang ketiga yaitu dolus alternativus, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya, alternatifnya juga akibat yang lain. Yang keempat yaitu ada dolus indirectus, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya. Yang kelima ada dolus directus, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya, melainkan juga pada akibatnya. Dolus directus ini juga masuk ke dalam teori membayangkan, artinya si pelaku sudah membayangkan akibat dari apa yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu dolus generalis, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, artinya perbuatan kesalahan dalam tindak pidana ini adalah ada tujuan tertentu yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu terkait dengan culpa atau kealpaan. Arti kata culpa atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya. Akan tetapi culpa pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan, sedangkan Voss mengatakan bahwa culpa setidaknya mempunyai 2 unsur, yaitu kemungkinan pendugaan terhadap akibat, dan yang kedua yaitu tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat oleh si pelaku. Secara sederhana, culpa atau kealpaan ini lebih sering dikenal dengan keteledoran yang dilakukan oleh pelaku yang tidak sengaja, tetapi itu merupakan berakibat terhadap suatu tindakan yang merugikan si pelaku itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.